Antusias mereka ya. Antusias ya. Antusias. Jadi di IG itu yang komen di bawah tuh banyak anak SD semua. Anak SD. Semuanya suruh mampir di sekolahnya. Pendengar dan netizen Radio El Sinta dimanapun Anda berada, kembali podcast kali ini kita menghadirkan narasumber yang luar biasa, inspiratif banget. Dia teman SMA saya. Saya tahu karena perjalanannya cukup jauh dari Sorong, Papua ke Jakarta. Nah, apa sih kisah yang ingin dituturkan oleh seorang Hasan Mukhtar atau biasa dipanggil Bang Chan? Nanti Anda akan kami ajak untuk mengulas perjalanan moto jelajah di Indonesia Timur. Ya, oke, saya langsung sapa Bung Chan. Halo. Halo. Bung Chan, Bang Chan ya. Ini kadang-kadang suka ini nih berlebihan nih. Bang Chan. Bang Chan, oke Bang Chan. Cerita moto jelajah. Sekarang tinggal di sana? Tinggal di kota. Di kota. Kota Sorong ya. Kota Sorong ya. Oke. Kemudian motor jelajah. Moto jelajah ya. Mulai kapan motor jelajah? Moto jelajah itu baru ini akunnya tuh baru. Tapi kalau kegiatannya sudah lama, sejak 2018 lah. 2018? Oke. Jadi lu lulus SMA? Bukan tahun 2018. Iya. 2008 maksudnya. 2000. Oh, oke. Iya dong, lulus SMA bukan 2018. Mudah banget kuliah. Iya, jangan gitu. Lulus SMA, sempat kuliah di Jakarta, setelah itu lu langsung ke balik ke Sorong ya. Balik ke Sorong. Setelah itu lu mulai kegiatan jalan-jalan tuh udah mulai dari zaman SMA kan kita suka sering jalan-jalan juga sebenarnya. Iya. Jadi waktu mulai kerja ya mulai jalan-jalan lagi. Oke. Nah, pas di Sorong itu mulai benar-benar lu fokus ya menyiapkan semuanya ya. Betul, mulai ini kayak banyak tempat di sini yang belum terekspos di media atau apa gitu. Namanya moto jelajah memang sambil moto atau gimana ceritanya? Moto ini kayak prinsip gitu. Oh, jadi moto ini sebenarnya double T tapi kita plesetin sedikit. Oh gitu ya. Bisa moto juga ya. Bisa moto juga sambil jelajah sambil jelajah. Oh ya, saya perlu kasih tahu ke netizen kenapa saya pakai kaos ini. Ini sebagai dukungan saya atas aktivitas teman saya, Bang Chan, di Moto Jelajah. Kenapa? Karena banyak kisah inspiratif yang dia lakukan. Selama perjalanan di Papua misalnya, menjelajah Papua, mereka Hasan ini singgah dari kampung ke kampung dan memberikan edukasi. Banyak banget, termasuk adalah dukungan kepada UMKM. Nah, ini saya sebagai bentuk dukungan juga kepada para pelaku UMKM yang nanti akan diceritakan oleh Bang Chan. Oke, Bang Chan, apa sih yang membuat Bang Chan ini tertarik untuk mengeksplor Papua? Iya, awalnya itu kan kita mau kasih tahu ke orang lain lewat media. Kalau kita lewat foto, gambar itu mungkin dia tidak bisa menceritakan banyak hal gitu. Tapi kalau kita buat dalam bentuk video, itu bisa dinikmatin banyak orang sebenarnya. Nah, jadi mulai belajar. Saya juga tahu kan tidak punya latar belakang pendidikan jurnalistik atau video maker atau apa gitu. Jadi saya juga belajar sambil nonton sebenarnya. Berdasarkan apa yang saya pelajari dan saya tonton itu, wah ternyata ini bisa saya duplikasi buat anak-anak. Ya. Buat banyak orang dari hasil belajar sendiri itu ternyata bisa ini, orang lain juga bisa lakukan hal yang saya bikin. Nah dari situ mulai coba belajar, oh ya bisa. Nah, sambil jalan-jalan kan banyak tempat di Papua yang indah-indah yang orang tidak tahu. Betul. Nah kita coba bikin videonya. Ternyata respon penonton juga tinggi di situ. Respon orang-orang dari luar yang ingin tahu Papua tuh jadi banyak juga akhirnya. Ternyata Papua itu tidak seseram yang digambarkan orang selama ini ya, soal kriminalitas dan lain sebagainya. Selama ini menjadi isu nasional. Ternyata banyak hal indah yang lebih. Itu yang sebenarnya tidak banyak orang tidak tahu sebenarnya. Orang kan selalu mungkin dengar berita tentang kondisi Papua, apa segala macam atau. Tapi kan niat kita nih kan sebenarnya ingin mengenalkan daerah kita sendiri. Betul. Tapi di situ kita ngajarin orang untuk lingkungannya tetap dijaga. Oke, caranya gimana? Ya lewat video itu kita sampaikan pesannya. Di caption-captionnya pun kita sampaikan bahwa kita berkunjung sini, sampahnya jangan kita tinggalin. Jadi kamu datang bawa kantong plastik atau bekas makanan sini, bawa pulang lagi. Gitu. Jadi tetap jaga lingkungan ya. Jaga. Jadi ketika apa yang kita lihat sekarang ini indah,
kita cerita ke orang juga, itu yang kita lihat gitu. Jangan kita tinggalin bekasnya lagi. Itu kalau gue lihat di YouTube lu misalnya ya, lu lagi berenang di sebuah danau yang jernih betul, sampai kaki lu aja kelihatan gitu Kelihatan. Itu betul ya? Betul. Di Danau Uter, pokoknya di daerah Papua Barat Daya itu danau-danaunya, sungai-sungainya jernih-jernih memang. Sangat terjaga di sana ya. Asli masih terjaga. Bagaimana masyarakat di sana menjaga keaslian danau itu? Karena mereka hanya gunakan sungai itu untuk kebutuhan mencuci, atau mungkin mereka aktivitas anak-anak pada saat pulang sekolah, mereka mandi, itu aja sungainya, tanpa ada dilakukan kayak bikin teknologi apa di sungai itu. Jadi tidak ada yang dirusak di lingkungan. Nggak ada buang limbah, bikin. Tidak ada di daerah sana. Yang di daerah Papua Barat Daya itu di Kabupaten Maibrat, Kabupaten Sorong Selatan tuh bersih. Oke, jadi selama 2018 sampai sekarang sudah berapa banyak video yang lu buat? Waduh, nggak kehitung ya. Di YouTube tuh ada sekitar 300-an apa berapa gitu. 300-an video ya. Di TikTok, di apa segala macam juga kita post semua di media gitu. Itu lu promosinya ke itu ya, media sosial ya? Media sosial ya. Kita lihat pasarnya di mana yang lagi rame, ini videonya bisa kita taruh di situ gitu. Jadi orang semakin mengenal Papua ya, bukan dari isu kekerasannya, tetapi keindahan Papua yang harus kita jaga gitu ya. Karena selama ini kan orang hanya tahu Raja Ampat gitu kan, padahal yang itu yang di pulaunya, di lautnya. Yang di darat ya ini nih masih banyak yang lebih indah. Lebih banyak lagi sebenarnya. Keren ya. Nah, lu ke sana itu pakai sepeda motor ya? Pakai motor ya? Pakai motor. Pakai motor. Luar biasa. Motor apa yang lu pakai? Berapa cc? Awal-awal tuh masih pakai ini yang 155 yang Aerox. Aerox 155. Oke. Kemudian sekarang sudah pakai karena kebutuhan juga ya? Alhamdulillah naik sedikit. Pakai Harley? Bukan. Harley nggak bisa di hutan. Panas mesinnya. Oke. Pakainya apa? Trail? Pakai yang 2,5. 2,5 ya. Itu jelajahnya lumayan ya. Kuat ya. Iya, itu alhamdulillah bisa sampai kemarin habis touring ke Maluku Utara juga. Maluku Utara juga. Buset. Nah, betul, lu sendirian atau? Sendiri. Waktu Maluku tuh kebetulan di Indonesia Timur itu teman-teman motor cukup solid ya. Mereka punya kegiatan banyak lah. Jadi biasanya mereka ngasih undangan, kemudian silaturahmi, kita berkunjung gitu. Jadi ikut rombongan bareng-bareng gitu ya? Ya, jadi waktu acara Jambore itu di Bacan sana. Bacan, oke. Bacan tuh Batu terkenal. Batu ya, Batu. Tapi lu bilang kemarin ternyata ada jembatan. Di Bacan itu, Batu Bacan dibikin jembatan. Wah, ini yang sebetulnya bisa jadi salah satu objek wisata ya. Betul. Orang-orang yang pecinta Batu Bacan gitu ya, Batu Akik gitu ya. Betul. Itu cocok memang dunia. Idaman betul ya, bisa ke sana ya. Oke. Nah, selama jelajah di Papua, lu sendirian atau dengan tim? Awalnya tuh bentuk tim dulu. Jadi kita mau promosi ini, kalau menurut saya waktu itu ya, saya bentuk sebuah komunitas ini Aerox. Jadi namanya Aerox Rider Club Sorong ya. Komunitas itu banyak anak-anak muda yang hobi sama juga. Mereka hobi foto, hobi bikin video. Jadi ketika kita ajak mereka touring, video kita tuh jadi banyak. Karena yang ikutnya anak-anak muda yang hobi bikin konten juga. Semangatnya masih keren ya? Nah, jadi ketika kita ajak ke sini-sini mereka mau gitu, pergi-pergi, karena mereka juga kebutuhan konten mereka gitu. Betul. Tapi di satu sisi itu bantu promosi. Promosi motor jelajah juga ya? Enggak. Oh, sorry. Itu secara Papua ya? Papua. Kalau motor jelajah tuh konsepnya ini lagi. Beda lagi ya. Beda lagi. Oke. Nah, lu selama menjelajah Papua singgah ke kampung-kampung, apa yang lu lakukan di sana? Di kampung-kampung itu karena biasanya kan sambil touring itu biasanya suka nginap. Nah, waktu nginap itu kalau tempat itu punya potensi wisata, ajak cerita orang di kampung situ. Sungainya harus diapakan gitu. Jadi kita bantu edukasi mereka. Ya. Biar lingkungannya tetap harus mereka jaga. Kemudian kadang-kadang mereka bilang kita mau bikin ini boleh. Tapi biasanya kita saranin lagi, jangan gunakan paku. Pohon itu jangan dipaku gitu. Jadi sebisa mungkin diikat pakai karet lagi. Pakai tali lah ya. Ya, tempat sampah itu kita ikat pohon sama tempat sampah itu diikat pakai karet bekas ban dalam agar pohon itu jangan sampai dipaku. Itu. Nggak kayak caleg-caleg sekarang yang main paku-paku ya. Aduh. Itu.
Tolong yang caleg-caleg ya perhatikan ya. Iya. Sayangilah pohon-pohon, jangan dipaku, kasihan. Iya, jadi kita ajarkan mereka gitu. Pohon itu jangan dipaku, tapi diikat pakai karet. Oke. Jadi pohonnya tidak merasa terlukai lah. Kan kalau dilukai sakit kan. Sakit betul. Pernah kan? Sakit betul. Oke, jadi edukasi ke masyarakat setempat ya, menjaga lingkungan ya. Nah, bagaimana dengan UKM? Katanya lu juga membantu mereka. UKM itu baru belakangan ini nih, setelah waktu pemekaran Provinsi Papua Barat Daya ini kan banyak bertumbuh UMKM-nya itu. Nah, ini kayak baju yang kita pakai ini produk UMKM lokal Sorong juga. Oke. Jadi memang kita arahkan waktu pemesanan itu UMKM itu bisa bertumbuh. Semakin banyak yang mesen kan kita nggak perlu pesan lagi keluar. Ya, Bahwa langsung di sana di aja Sorong, ya. jadi kita bikin trademark sendiri, kita gunakan produk UMKM. Oke. Wah, keren itu. Sudah Sama berapa banyak? Makanannya juga? Makanan ya, makanan kan banyak. Souvenir gitu lu bikin juga ya? Souvenir kalau beli banyak sih makanan ya, olahan lokal UMKM sana cukup ini. Sampai ada video terakhir itu yang mie sagu, soto ayam tapi bahan mie-nya mie sagu. Mie sagu? Iya, serius. Waduh. Itu penonton yang lagi makan tuh sampai nambah. Katanya kenyal. Ya? Tepungnya beda gitu ya. Iyalah, sagu enak kan, sedikit Kenyal. tapi dia mengenyangkan kan. Betul. Proteinnya kan juga, Itu gizinya kan juga. buat diet kan bagus kalau itu tuh. Gue dong berarti ya. Tapi kan gua nggak bilang orang ya. Oke, San, jadi selama perjalanan berapa jarak tempuh yang paling jauh? Kemarin ke Maluku Utara. Maluku Utara. Itu dari rumah start itu saya dari kampung juga di Klamono namanya. Saya kasih 0 km dari situ, balik ke Sorong dan keliling Maluku Utara tuh total yang saya keliling tuh 668 kilo. Pendek memang. 668. Pendek ya. Tidak seperti banyak penjelajah Indonesia yang sudah sampai ke Sorong juga. Sorong itu jadi destinasinya para penjelajah motor. Oh ya, rider ya. Wah. Jadi ukuran apa ya, ketahanan fisik juga dan motor. Betul ya. ya. Karena aksesnya memang lewat Maluku Utara kalau mau nyampe ke Papua. Infrastruktur sudah bagus ya di sana. Sudah. Kapal, tol laut dan lain-lain tuh terhubung baik gitu. Mantap berarti ya. Mantap ya. BBM satu harga itu. BBM satu harga. Wah. Karena keren di ya. Halmahera sendiri kemarin itu Pertalite sudah jarang ditemuin. Saya sampai di pom bensin itu yang pikir yang antri panjang ini kirain orang antri Pertalite itu, padahal itu antri Pertamax semua. Pertamax semuanya. Pertalite nggak laku atau memang? Bukan, memang sudah mulai di ini sudah kan? mulai dikurangi ya. Sudah mulai dikurangi iya. penggunaannya. Jadi sekarang Pertamax semua ya. Pertamax ya. Oke, baik. Nah, di Papua ini kan identik dengan apa ya? Soal keamanan ini kan jadi sorotan isu nasional ya. Betul. Nah, lu apa nggak ada rasa takut atau khawatir atau apa gitu? Berangkat dari niat baik sebenarnya. Jadi ya kita lillahi ta'ala sih, namanya tinggal di daerah yang mungkin menurut sebagian orang di luar, wah ini bahaya, ada sisi keamanannya kurang terjamin buat ini, tapi ya kita bismillah lah jalan kan. Segala sesuatu dilakukan dengan niat baik ya insya Allah jalannya juga baik gitu kan. Ya meskipun terkadang hasilnya prosesnya itu nggak gampang juga. Betul ya. Tapi biasanya kan kita suka dapat informasi dari keamanan dari penduduk juga. Dari penduduk juga bahwa akses ke sini jangan dulu atau apa seperti itu. Ada nggak misalnya, saya ke sana nggak boleh startnya nggak boleh malam-malam misalnya. Saya harus startnya pagi karena rawan dan lain sebagainya. Betul. Pernah juga. Iya. Memang kalau mau nikmati Papua itu jangan datang malam-malam lah. Datangnya siang-siang karena kiri kanan jalannya itu penuh dengan pemandangan bagus. Jadi soalnya Papua itu masuk ke Papua sampai keluar dari Papua itu indah semua tuh ya. Sepertinya begitu. Sepertinya begitu. Oke, baik. Nanti kita lanjut di segmen kedua ya. Nanti kita ingin tahu bagaimana sih support pemerintah karena ini penting. Yang lu lakukan dengan kegiatan-kegiatan sosial itu sangat membantu pemerintah untuk sosialisasi apapun, program-program pemerintah termasuk juga penguatan UMKM ya, karena ini berkaitan dengan ekonomi kerakyatan. Oke. Jadi nanti kita lanjut di segmen kedua. Pendengar dan netizen, nantikan bersama Bang Chan, Moto Jelajah Papua di segmen selanjutnya.
Oke, pendengar dan netizen, terima kasih Anda masih bersama kami. Segmen kedua ini kita akan mengulas lagi perjalanan Bang Chan, ya, jelajah Papua, moto jelajah Papua. Apakah dia sendirian di sana? Bagaimana dengan support yang diberikan oleh beberapa, mungkin pihak swasta ataupun pemerintah, karena yang dilakukan adalah bagus, ya, penguatan ekonomi kerakyatan tadi juga, ya. Kemudian juga edukasi bagaimana masyarakat, mengajak masyarakat setempat untuk menjaga lingkungan sehingga Papua tetap indah dipandang mata. Oke, Bang Chan, kita lanjut. Ya. Oke, yang lu lakukan ini luar biasa sebetulnya. Amin. Jarang orang mau melakukan itu karena butuh resources yang juga besar, nggak sedikit. Betul. Uang juga udah pasti, ya kan, sudah pasti. Nah, kemudian yang lain tentu dukungan diharapkan dari pemerintah atau Betul. apa gitu. Nah, selama ini apa yang lu dapat? Kepuasan batin sebenarnya. Kepuasan batin. Kalau dari dukungan, ya beberapa kali memang ada kayak bikin kelas, bikin video itu terakhir tuh disupport sama Kominfo. Kominfo. Ya. Kominfo mana nih? Kominfo Papua Barat Daya. Kominfo Papua Barat Daya. Iya. Oke, terima kasih. Pemda Papua Barat Daya, ini supportnya luar biasa. Mudah-mudahan Kominfo Pusat bisa Iya. mensupport lagi, ya. Iya. Oke, apa yang diberikan dalam itu kegiatan apa? Memberikan materi Jadi memberikan materi ya kepada? kepada warga kampung di Katapo Pantai. Oke. Namanya ya. Ceritanya gimana tuh? Jadi waktu itu mereka lagi bikin kelas literasi digital. Nah, ada satu usulan dari teman-teman itu sekalian dimasukin video editingnya. Oh, belajar ya. Belajar ya. Dasar edit video. Nah, kemudian siapa mau diambil? Terus jadi ada usulan ke saya dihubungi. Jadi saya dihubungi sama kepala ini PJ-nya Kominfo Papua Barat Daya. Kemudian mau tidak buat acara 2 hari ini training? Oh, saya pada dasarnya untuk hal yang positif saya siap gitu. Jadi ya sudah, kita tentukan, mereka tentukan hari, itu juga kasih taunya malam besok mulai itu. Oh. Ya tapi memang berdasarnya kita sudah siap untuk seperti itu, Iya, jadi iya. langsung dimulai. Itu dekat dari rumah lu ke itu? Sekitar 40-an kilo lah. 40 kilo, nggak terlalu jauh lah ya. Tapi di pinggir laut Di tempatnya pinggir memang. laut. Iya. Indah betul ya. Betul. Pesertanya masyarakat umum atau Pesertanya pelajar atau campur? Campur. Jadi banyak anak muda juga, karena di situ mereka ada ngajarin ini jaringan internet buat anak-anak muda gitu ya. Tapi kan penggunaannya terbatas laptopnya gitu Iya, kan. iya. Jadi dengan handphone ya. Dengan handphone, betul. Oke, jadi ini positif dong, artinya melepaskan kebiasaan dengan game kemudian dialihkan ke hal yang lebih Betul, produktif betul. ya. Arahnya memang kita coba ajarkan anak-anak itu biar mereka punya dasar bagaimana membuat video. Jadi kan anak-anak di tempat wisata ini kan banyak mereka. Antusias mereka ya. Antusias ya. Antusias. Jadi di IG itu yang komen di bawah tuh banyak anak SD semua. Anak SD. Semuanya suruh mampir di sekolahnya coba. Anak SD. Anak SD. Ini ketahuan banget ya, anak SD itu yang banyak main game ya ternyata. Jadi mereka itu di postingan yang waktu saya di SD itu, saya ceritanya datang bikin video ada guru praktek minta bikin video. Tapi di jendela itu semuanya ngasih kertas. Keluar dulu foto. Video itu jadi di sorong itu dikomen sama anak-anak SD semua. Oke. Ke sekolah saya juga dong. Oh, itulah kepuasan batin. Puasnya di situ. Bahwa ternyata penontonnya ini anak-anak kecil juga nonton gitu. Lu udah berhasil menginspirasi mereka ya untuk belajar bagaimana mengedit video, membuat video. Betul. Gitu ya. Daripada dihabiskan waktunya hanya untuk main game. Main game ya, mengurangi. Jadi ada hal positif yang bisa mereka gunakan dengan handphone. Lu janjiin apa ke mereka yang anak-anak SD yang minta lu datang ke sana? Baru insya Allah gitu. Karena kan kita nggak mungkin datang di sekolah tanpa izin kepala sekolah. Betul. Iya, kalau kepala sekolahnya izinkan, oke, kita pergi di sana, kemudian cerita-cerita positif buat anak-anak gitu, bahwa mereka bisa aktivitas main game dikurangin dengan bikin video. Jadi mereka bisa bikin video sekolahnya, bikin video jalan-jalan sama orang tua, mereka bisa bikin. Udah berapa kali lu bikin yang kelas video? Kelas itu ada sekitar 8 atau 9 kali. 8-9 kali ya. Dan pesertanya sangat antusias ya? Pesertanya antusias ya. Dari guru-guru sendiri juga pernah, kemudian anak-anak muda. Banyak anak teman-teman di gereja yang banyak aktif juga di gereja itu sering pakai. Oke. Nah ini Pemprov Papua Barat Daya, kemudian Papua Pegunungan ya. Betul. Di sana juga
perlu saya rasa ya untuk membantu mereka UMKM misalnya. Betul ya. betul. UMKM itu penting biar ada bukan sual persaingan, bukan, agar ekonomi rakyat di bawah itu bisa Iya dong. tumbuh. Iya, kalau persaingan sehat kan itu bagus, justru Betul. bagus. Betul. Jadi akan bagus kualitas barangnya, produknya yang dijual gitu ya. betul. Semakin kompetitif kan. Iya, di kemasannya juga bagus gitu ya. Cuman kadang-kadang kita berangkat juga buru-buru, jadi tidak ada oleh-oleh dari sana ini sebenarnya. Iya. Padahal kita ada ini ya, bisa dititipkan lah. Kemarin beli durian di pinggir jalan yang itu ya. Itu video yang berapa tuh? Lo beli durian pinggir jalan, orang dari hutan itu, terus dia jual durian atau ditukar dengan apa itu? Oh, jadi di sekitar tempat kerja itu kan banyak orang kampung juga. Iya. Jadi kita ngajarin orang juga kalau beli di orang yang jualan, sebisa mungkin jangan tawar. Karena dia cuma jual durian itu untungnya tidak seperti kamu yang terima gaji bulanan. Dia kan jual itu, uang itu pasti dipakai untuk beli makannya dia, apalagi di rumah mungkin banyak gitu. Yeah. Jadi kalau beli durian di sana jangan bilang durian mahal, jangan. Kita lihat yang jual ini siapa. Kalau orang tua yang sudah pikul jauh-jauh itu jangan ditawar lagi. Berapa dijual, angkat. Iya, iya. Karena ya kita bismillah gitu. Jangan tawar lagi lah, kasih kalau bisa lebih lah. Ringankan beban mereka ya. Betul, itu caranya satu kayak gitu. Jadi dimanapun lu singgah, lu diterima masyarakat setempat dengan sukacita di sana. Betul, iya. Itulah kenikmatan yang luar biasa. Betul. Kita lagi kerja aja, WA-nya tuh, ke kampung saya dong. Iya, sebentar. Atur jadwal. Papua itu luas loh, Papua luas tuh. Luas ya, kan 4 kabupaten tuh terhubung semua dengan akses jalan yang lumayan baik kan. Nah, daerah mana yang agak rawan dan lu akan pingin ke sana? Karena pemekaran Provinsi Papua Barat ini kan akses jalan dari Sorong ke Kabupaten Tambrau itu memang sementara lagi proses dirapikan lagi, kemudian syukur sudah diaspal sebagian gitu ya. Tapi kalau yang ke Kabupaten Maibrat dari Sorong hampir 240 kilo itu memang mulus. Padahal tuh di Papua tuh untuk bangun jalan sepanjang sampai ke kabupaten itu kan butuh effort yang besar sebenarnya kan. Betul. Dan itu yang wilayah yang kurang aman itu di wilayah mana tuh di Papuanya? Kalau yang sering yang kita lihat kita sering dengar itu ya di perbatasan antara di daerah Kepala Burung lah, itu di Papua Barat Daya itulah. Pegunungan Bintang itu di sana ya. Iya. Daerah sana. Itu karena memang geografisnya secara daerahnya pegunungan ya. Betul. Itu ya, mungkin ya itu yang sulit lah terjangkau gitu. Jadi ya kita juga apresiasi ya bapak-bapak yang tugas di sana. Butuh perjuangan berat buat mereka juga. Betul. Oke. Jadi apa rencana lo selanjutnya, Bang Chan? Tetap jalan dan mengedukasi banyak orang lagi. Selain di Papua, rencana kemana lagi tuh? Bismillah lagi ngatur-ngatur sama kumpulin dana juga buat ini Sulawesi ya. Oke, jadi setelah Papua langsung nyebrang ke Sulawesi. Kirim motor ke Sulawesi, baru start lagi muter-muter dari Sulawesi dari selatan ke utara. Itu motor tahun berapa yang lu pakai? 2020. Belum lama lah ya. Masih grass ya. Masih kencang. Itu bannya berapa lama ganti tuh? Bannya alhamdulillah pakai merek yang bagus, jadi kita lama ya. Kemudian jalannya juga bagus ya di sana. Jalannya bagus ya. Bagusnya jadi awet. Kalau yang di Maluku bagus memang Maluku ya. Kalau di Papua kan masih sebagian ada yang gravel itu, sebagian yang aspal. Lu perjalanan sendiri nggak dengan tim? Biasa sama tim, tapi belakangan ini lebih sering sendiri karena waktu kerja sama waktu libur pada saat teman-teman kerja kita libur. Oh gitu ya. Jadi waktunya nggak cocok. Jadi kadang suka berbenturan waktunya. Jadi lu jalannya tuh pada saat momen apa? Lu libur kerja? Libur kerja. Jadi 2 minggu kerja, 1 minggu libur. Jadi 1 minggu itu dibabat betul tuh. semua spotnya gitu. Lu masih kerja di offshore? Masih ya. Jadi liburnya 1 minggu? 1 minggu ya. Woi, itu lu refreshing jalan. Betul. Jelajah ya. Yang lu bawa apa buat penduduk di sana selain memberikan materi? Biasanya permen atau apa cemilan-cemilan gitu. Jadi bukan makan sendiri juga. Iya. Jadi makan bareng-bareng di sana ya. Bisa kayak gitu. Oke. Satu hal barangkali yang mungkin setelah lu melakukan perjalanan begitu jauh di Papua menyapa mereka, apa sih yang masyarakat di sana ya yang mereka harapkan dari Indonesia ini?
Pada dasarnya ekonominya harus baik aja. Hmm. Karena biar mereka juga bisa ini hasil jualan mereka, hasil pertaniannya mereka, pasar-pasar tuh bisa bertumbuh. Jadi mereka tidak harus menjual hasil kebunnya tuh jauh lagi ke di sana kan bukan seperti sistem koperasi yang dikumpul kemudian dibeli gitu kan. Jadi mereka masih jual secara tradisional di pinggir pasar-pasar tradisional itu. Harapannya kita bikin seperti itu, jadi waktu orang berkunjung ke sana, hasil kebun mereka tuh bisa mereka jual langsung di tempat, dibikin dalam bentuk mungkin kasbi rebus atau ubi rebus, pisang rebus, yang rebus-rebus lah, dijual di tempat-tempat wisata itu. Arahnya begitu sebenarnya. Cuman kan itu butuh usaha lagi yang lebih, dukungan pemerintah penting memang di situ. Ya barangkali nanti Moto Jelajah bisa menginisiasi ya, Amin, menyebarkan amin, kepentingan amin. itu. Mudah-mudahan lah. Ya, selagi memang ini kan masih sangat dibutuhkan ya, dibutuhkan sumber daya alamnya juga melimpah di sana begitu ya. Nah nanti tinggal bagaimana kolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat untuk penguatan UMKM di sana. Iya, Oke. harapannya gitu. Pesan lu kepada anak-anak muda nih? Anak-anak muda yang di Iya, ya tentu saja. Jadi yang di semua lah ya. Semua. Karena memang penonton Moto Jelajah tuh dari banyak kalangan ya, dari ini juga. Jadi ya tetap belajar. Belajar itu banyak hal yang positif dipelajari betul-betul. Karena apa yang kita bikin sekarang ini ke depan itu dari hal-hal yang positif itu yang bisa menjadikan hal itu makin besar buat kita. Jadi harus tetap semangat belajar. Oke. Mimpi besar lu apa, Bang Chan? Bisa menjadi contoh bagi banyak orang. Apapun. Hal-hal yang baik ya. Hal yang baik ya. Oke, baik. Bang Chan, terima kasih sudah mampir di studio Podcast Ersinta. Sama-sama, terima kasih sudah diundang. Ini satu kehormatan besar nih. Kita main dari kota terus tiba di kampung. Di kampung ya. Ini pulang kampung kan Pulang kampung sebenarnya. ya. Oke, pendengar dan netizen, bincang-bincang dengan Bang Chan dari Moto Jelajah. Tadi banyak hal yang menarik, pesannya satu saja, yaitu jaga lingkungan. Itu yang pasti, supaya lingkungan kita tetap terjaga dengan baik, keindahan tetap terjaga dengan baik. Dan satu lagi, anak-anak muda, jangan malas-malas. Terus bekerja, terus menginspirasi. Saya Swirio, sampai jumpa.